Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 di dunia dan Indonesia khususnya ini masih berlangsung. Jumlahnya pun terus meningkat di Indonesia, sudah tembus lebih dari 1 juta kasus. Ini terjadi karena memang jumlah tesnya juga meningkat gitu ya. Nah, kalau Anda salah satunya yang kemudian dinyatakan positif COVID-19, Anda jangan panik, please jangan panik gitu ya. Karena ternyata banyak sekali orang di luar sana yang dinyatakan positif COVID-19, bahkan OTG itu mereka paniknya luar biasa. Karena kalau Anda panik, ini juga proses penyembuhannya bisa berlangsung lebih lama gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak panik ketika kita kena corona? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu jangan panik kena corona. Namun sebelum membahas tentang tema kita hari ini yang lagi happening juga di Indonesia adalah program vaksinasi massal ya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact mengenai obat suntik gitu ya. Kita lihat yang pertama. Obat suntik itu dapat diberikan di beberapa titik. Ada intravena, intermuskular, dan juga subkutan. Nah, kalau kita lihat ya, biasanya kalau orang disuntik entah itu vaksin ataupun obat injeksi yang lainnya, mungkin kan ada di pembuluh darah yang ada di tangan gitu ya, atau di lengan atas, atau maaf nih, di bokong seperti itu. Nah, ini bukan tanpa alasan gitu ya, memang ini akan diteliti terlebih dahulu nih, mana kira-kira obat ini yang sesuai untuk diberikan di pembuluh darah yang ada di tangan, di lengan atas, ataupun yang ada di belakang ataupun di bokong. Jadi punya alasan masing-masing seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Tersedia dalam bentuk serbuk. Nah, biasanya kan kalau kita, kayaknya kalau obat suntik itu pasti yang disuntik kan cairan atau cair gitu ya. Tapi kok ternyata ada yang bentuknya serbuk? Betul ada, salah satunya adalah antibiotik karena ini memang molekul antibiotik ini tidak bisa bertahan lama di air. Jadi kalau pas mau digunakan baru dilarutkan dengan pelarut khusus. Jadi selama ini kalau kita berpikir obat injeksi atau obat suntik itu pasti cair semuanya, ternyata bukan ya, ada juga yang bentuknya serbuk seperti itu. Kita lanjut yang ketiga. Obat suntik harus steril. Nah, ini juga yang sangat penting ya, karena proses produksi dari obat suntik ini sangat luar biasa rumit, complicated. Salah satunya harus steril karena harus terbebas dari yang namanya paparan mikroba seperti bakteri atau jamur. Karena kalau nanti di cairannya itu ada bakteri atau jamur, ini bisa menyebabkan infeksi yang ada bukannya sembuh malah tambah sakit. Oleh karena itu memang satu yang sangat penting, tidak hanya obat suntik saja ya, tapi juga semua obat ini harus steril karena gunanya untuk mengobati orang. Kalau nggak steril, kotor, nanti yang ada malah justru membuat orang tambah sakit gitu ya. Kita lihat yang terakhir. Bebas partikel ukuran tertentu. Nah, ini juga yang penting ya. Kalau nanti ada partikel ukuran besar, yang ada nanti bisa menyumbat aliran darah, bisa tambah sakit orangnya. Oke, itu dia tadi 4 fun fact tentang obat suntik, dan kami akan membahas sesaat lagi tentang gimana sih tips supaya tidak takut jarum suntik. Sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact tentang obat suntik, dan kali ini di segmen kedua kali ini kita akan berbincang gimana sih caranya supaya tidak takut sama yang namanya jarum suntik. Ini kan program vaksinasi sudah berjalan ya pemirsa, mulai dari tanggal 13 Januari 2021 yang dimulai oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan banyak orang yang akhirnya kayak ngerasa takut nih mau divaksin, karena bukan takut vaksinnya, sebenarnya takut jarum suntiknya gitu. Nah, untuk membahas gimana sih caranya supaya kita tidak takut sama yang namanya jarum suntik, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gofar Hartatianto, MARS, MHAAK, Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta. Selamat pagi Dr. Gofar, apa kabar? Selamat pagi Mas. Oke, kabar baik ya Dok ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan supaya kita tidak takut jarum suntik, karena program vaksinasi COVID-19 ini kan sudah mulai berjalan nih Dok. Tapi sebelum kita ngebahas tentang gimana tipsnya, kita mau tanya dulu nih, sebenarnya apakah semua tindakan vaksin itu dilakukan dengan suntikan ini Dok? Sebenarnya tidak semua tindakan vaksinasi dilakukan dengan suntikan. Jadi ada juga vaksinasi itu yang menggunakan oral atau lewat mulut seperti polio dan rotavirus. Tapi untuk polio
sendiri sekarang itu cara penggunaannya juga melalui suntik. Oke, berarti tidak semua vaksin itu dilakukan dengan cara injeksi atau suntik gitu ya dokter, tapi juga bisa lewat oral seperti itu ya. Nah ini juga mungkin yang menjadi pengetahuan kita bersama seperti itu. Kalau yang kedua sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah jarum suntik untuk vaksin ini beda nggak dengan jarum suntik yang pada umumnya gitu kan? Sering kita ngelihat kalau kita lagi berobat ke dokter gitu ya, itu jarum suntiknya kayaknya agak kecil gitu ya dokter. Terus kemudian kalau kita pas lagi donor darah kan agak gede gitu. Nah pas yang vaksin ini itu sebenarnya jarum suntik itu beda-beda atau seperti apa sih dok? Kalau untuk jarum suntik sendiri itu ada beberapa ukuran dari ukuran jarum yang paling kecil itu 24G, ada juga yang besar itu 15 atau 18G. Kalau untuk vaksinasi COVID-19 ini nantinya akan menggunakan sped atau tempat suntikan yang ukuran 1 mili, meskipun vaksinnya itu dosisnya 0,5 mili dan ukuran jarumnya adalah 24G. Jadi ukuran jarum yang paling kecil, Mas. Oke, kalau untuk yang COVID sendiri? Yang COVID sendiri nantinya akan menggunakan ukuran jarum yang paling kecil, yang ukuran 24G. Jadi dia semakin besar angkanya, itu ukuran jarumnya semakin kecil. Oh oke, berarti ini jangan takut gitu ya kalau mau divaksin COVID ya dok ya? Nggak perlu takut, gitu Mas. Oke, tapi kalau ngomongin takut sama jarum suntik kayaknya ini tidak hanya dialami oleh wanita saja, tapi juga pria-pria juga sering kan kita lihat kemarin-kemarin itu banyak video-video gitu ya dari orang-orang, bahkan ada nakes gitu ya juga ada yang takut gitu dengan jarum suntik gitu dok, yang membuat kita jadi akhirnya jadi agak geli, agak lucu juga gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang apa yang membuat orang ini biasanya takut sama jarum suntik? Padahal kan kalau untuk orang biasa kan itu kayak mungkin ya digigit semut, cekit. Nah gitu aja. Tapi biasanya apa sih yang membuat akhirnya orang ini takut sama yang namanya jarum suntik dok? Kalau untuk ketakutan pada jarum suntik sendiri sebenarnya bisa menimpa siapa saja ya Mas. Jadi cuma anak kecil tapi juga orang dewasa. Bahkan kemarin salah satu dokter saya waktu divaksin itu bercerita dia alasannya jadi dokter itu supaya tidak disuntik, Mas. Penyebabnya macam-macam, itu bisa jadi karena trauma, dulunya mungkin pernah disuntik, kemudian mungkin posisi suntiknya tidak pas sehingga menimbulkan rasa sakit, atau bisa juga dulunya setelah disuntik dia merasa mual, pusing, atau lemas, itu menyisakan trauma di dirinya. Bisa juga karena efek psikologis. Jadi kalau dari dulu itu kan waktu kita kecil biasanya ditakut-takuti juga oleh orang tua. Kalau misalnya nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau tidur. Nanti disuntik loh gitu ya? Ditakut-takutinnya dibawa ke dokter, nanti disuntik. Nah, hal-hal itu sebenarnya menyebabkan timbulnya trauma-trauma pada masyarakat, begitu Mas. Oke, berarti selain mungkin karena trauma masa kecil juga gitu ya, juga ada efek psikologisnya gitu. Berarti kalau akhirnya efek psikologis itu terus berlangsung, mau nggak mau harus disembuhkan dulu dalam artian kondisi psikologisnya ya, supaya dia akhirnya bisa dan mau disuntik seperti itu ya dok ya. Oke, nah dok ini juga pernah gitu ya, waktu saya sekolah dulu gitu ya, pengalaman pertama yang membuat saya juga sebenarnya agak takut jarum suntik, tapi akhirnya sekarang mulai bisa disuntik gitu kan. Ini gara-garanya ketika dulu waktu SMP kalau nggak salah itu teman saya, kita satu sekolah itu kan mau disuntik apa sih golongan darah ya dok ya. Nah tiba-tiba itu ketika disuntik itu orangnya memberontak dan akhirnya jarumnya patah gitu dok. Nah sebenarnya ketika ada orang yang disuntik terutama kayak vaksin gitu ya dok ya, ketika pas disuntik mungkin dia efek trauma atau takut berlebihan responsnya akhirnya dia memberontak gitu, bergerak atau seperti itu. Itu sebenarnya ada potensi bahaya nggak sih dok atau gimana? Kalau untuk bahayanya ya mungkin seperti yang sudah tadi disampaikan, itu bisa jadi jarumnya patah. Jadi jarumnya patah itu bisa jadi karena orangnya memberontak terlalu keras atau mungkin dari suntikannya sendiri yang mungkin memang produknya kurang bagus, itu bisa jadi seperti itu Mas. Oke ya. Tapi dari efek obat atau vaksinnya sendiri ada efeknya nggak dok?
kemungkinan besar kalau seandainya memberontaknya cukup cukup keras, bisa jadi nantinya dosis vaksin yang dimasukkan itu tidak bisa tersuntikan semua, juga bisa jadi seperti itu, Mas. Oke, berarti kalau memang nanti akhirnya ketika pas lagi disuntik memberontak dan patah dan itu tidak bisa dosisnya berkurang, tidak bisa disuntik lagi gitu ya, Dok, ya? Karena sudah cukup dosisnya itu? Sebenarnya disuntikan kembali bisa, jadi dihabiskan lagi sisa dosis yang belum sempat tersuntikan. Tapi kan pertanyaannya, apakah orangnya masih mau nantinya disuntik dengan keadaan seperti itu, Mas? Nah, takutnya nanti memberontak lagi, batal lagi ya. Harusnya jatah vaksin buat orang lain jadi kepake buat satu orang aja gitu ya, Dok, ya. Tapi sebenarnya kalau menurut pengalaman dokter yang selama ini selalu bertemu dengan entah itu nakes ataupun masyarakat umum yang takut sama yang namanya jarum suntik, ada nggak, Dok, pernah orang yang dulunya takut banget tapi mungkin karena berbekal terapi dan lain sebagainya akhirnya mereka mau disuntik. Yang menjadi pertanyaan adalah berarti takut akan jarum suntik ini bisa hilang atau tidak gitu? Sebenarnya bisa, Mas. Jadi kalau ketakutan akan jarum suntik itu kan namanya trypanofobia ya istilah. Jadi tergantung juga derajat ketakutannya itu seperti apa. Cara untuk mengatasinya, seandainya nantinya memang orang tersebut harus disuntik, ya pertama kali harus disampaikan kepada tenaga kesehatan yang akan melakukan penyuntikan. Itu yang paling pertama. Kemudian juga mestinya harus ditenangkan atau didampingi oleh orang yang dipercaya. Kemudian juga harus meyakinkan diri bahwa memang yang melakukan vaksinasi itu nantinya adalah tenaga yang terlatih. Itu cara-cara yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang takut vaksin atau orang-orang yang takut jarum suntik. Sebenarnya hal ini mudah untuk dikatakan, tapi pada kenyataannya sulit untuk dilakukan, Mas. Jadi karena sudah tertanam di mindset dari orang tersebut, selain cara itu ya paling harus mungkin menarik nafas panjang, terus menanamkan sugesti pada dirinya, menanamkan mindsetnya itu bahwa disuntik itu tidak sesakit yang dia bayangkan. Jadi anggap saja seperti dicubit kecil atau digigit semut. Oke, berarti kalau dari sisi medisnya dan dari sisi psikologisnya ini harus berbarengan supaya orang tidak takut jarum suntik atau gimana nih, Dok, berarti? Betul, Mas. Kalau memang ketakutannya itu sangat berat, mungkin memang harus membutuhkan bantuan dari psikologi atau dari psikiater dalam menyembuhkan traumanya tersebut. Bisa jadi nantinya orang tersebut pelan-pelan diperkenalkan atau diperlihatkan dengan awalnya mungkin dengan gambar-gambar jarum suntik, kemudian nantinya dengan ditunjukkan jarum suntiknya seperti apa. Jadi dibiasakan agar dia dalam pikirannya itu sudah terbiasa untuk melihat jarum suntik. Nantinya diharapkan trauma atau ketakutan dalam jarum suntik tersebut bisa hilang. Oke, ya berarti memang harus perpaduan dari dua sisi ya, dari sisi medisnya juga mungkin dari tenaga kesehatan atau dokter yang nantinya akan menyuntikkan gitu ya. Ini harus diedukasi dulu ke orangnya, dan dari sisi psikologisnya mungkin harus ketemu psikolog atau psikiater gitu ya, Dok, ya. Oke, Dok, ini kan program vaksinasi sudah mulai berjalan nih, Dok, mulai dari tanggal 13 Januari meskipun di awal ini atau fase awal ini adalah untuk nakes seperti itu. Nah, tapi kan nantinya akan ada untuk masyarakat umum juga. Sebenarnya kalau kita ngomongin persiapan sebelum divaksin ini ada persiapan khusus nggak sih, Dok? Seperti apa? Kalau untuk persiapan khusus sendiri tidak ada, jadi anggap saja ini seperti kegiatan rutin biasa. Paling istirahat yang cukup sebelumnya, makan juga yang cukup sebelum divaksin. Paling itu saja persiapannya, Mas. Tidak ada persiapan khusus sama sekali untuk menghadapi vaksinasi COVID-19 ini. Oke, dan tidak boleh deg-degan banget gitu ya, Dok, ya. Sebenarnya kan setiap orang pasti deg-degan banget, tapi katanya ada yang bilang kalau deg-degan banget nanti aliran darahnya itu loh gitu kan. Itu juga ada hubungan nggak sebenarnya? Betul, jadi rasa cemas yang berlebihan itu akan meningkatkan tekanan darah, Mas. Itu yang membuat nantinya juga detak jantung itu akan meningkat sehingga kitanya deg-degan. Nah,
Oke, mungkin karena saking parnonya gitu ya dok ya. Nah, semoga kita doakan semoga bagi mereka yang akan diinjeksi ataupun yang sekarang lagi vaksin gitu ya, ini diberikan ketenangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Gofar pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati untuk memberikan tips supaya kita tidak takut jarum suntik. Terima kasih Dr. Gofar. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Puskesmas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.